Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana dinal Islam walladzi ahkama amru dinana ghayatul ahkam wa mayyaza lana minal halal wal haram wa hadara lana minal wuqu'i fil atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa hingga pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, manusia hidup di dunia ini dalam 4 keadaan. Yang pertama adalah fin ni'mah, dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua fil baliyah, dalam keadaan diberi ujian oleh Allah. Yang ketiga fit ta'ah, dalam keadaan taat kepada Allah. Dan yang terakhir fil maksiyah, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji keadaan yang pertama, yakni fin ni'mah, dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi nikmat itu? Menurut para ahli, nikmat adalah segala sesuatu yang berlebih dari modal yang kita miliki. Segala sesuatu yang berlebih dari modal yang kita miliki. Pertanyaannya adalah, apakah manusia lahir ke dunia ini memiliki modal? Apakah manusia lahir ke dunia ini membawa modal? Tentu jawabannya adalah tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepadamu suatu masa di mana manusia belum pantas disebut sesuatu? Lam yakun syai'an mazkura. Jangankan disebut sebagai manusia, disebut sebagai sesuatu itu belum pantas. Mungkin sebagian daripada kita ketika itu masih berada di dalam perutnya kambing, masih berada di dalam perutnya ikan, yang ikan itu berenang di dasar lautan, masih berada di dalam buah pepaya yang masih bertengger di pohonnya, masih berada di dalam buah durian yang masih menggantung di pohonnya. Kemudian daging kambing, ikan, pepaya tadi dimakan oleh kedua orang tua kita, kemudian menghasilkan gizi, dan gizi itu akan berubah menjadi sperma dan sel telur. Karena sperma dan sel telur itu diproduksi melalui makanan yang kita makan. Kemudian kedua orang tua kita melakukan hubungan, bertemunya sel telur dan sperma, akhirnya terlahirlah kita semua. Maka sesungguhnya jika kita runut, manusia lahir ke dunia ini tanpa membawa modal sedikit pun. Karena hewan-hewan dan tumbuhan tadi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, maka ada 2 nikmat yang selalu melekat dalam diri manusia. Ni'matani ma kharaja mawjudun falikulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ada 2 nikmat yang selalu melekat dalam diri manusia, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu sudah nikmatnya luar biasa.
Dan yang kedua adalah nikmat diciptakannya sarana supaya kita tetap bisa hidup. Bayangkan kita diciptakan kemudian tidak diciptakan oksigen, tidak diciptakan air, tidak lama kemudian kita akan meninggal dunia. Maka dari itu nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu terlampau banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nabi Daud pernah berkontemplasi karena banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia, maka sesungguhnya manusia itu tidak bisa bersyukur secara sempurna. Nabi Daud pernah berkontemplasi, pernah merenung, kemudian mengatakan, ya Rabbi kaifa ashkuruk wa ana la astati an ashkuruka illa bi ni'matin min ni'amika. Wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa bersyukur sedangkan ketika saya bersyukur saya harus menggunakan nikmat-Mu yang lain untuk bersyukur itu. Misalkan kita bersyukur masih memiliki kesehatan sehingga kita bersalat jamaah di masjid. Salat jamaahnya kita di masjid itu menggunakan nikmat Allah yang lain, yaitu kaki kita, yaitu tubuh kita. Wa syukrun nikmah yajibu syukru aidan, dan syukur terhadap nikmat itu wajib disyukuri juga. Ketika kemudian kita diberi kesehatan, kita mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah atas nikmat syukur yang Engkau berikan kepada kami. Ucapan nikmat syukur itu berbuah pahala, yang pahala itu adalah nikmat, dan nikmat itu wajib disyukuri juga. Kemudian kita bersyukur untuk yang kedua kali, alhamdulillah ya Allah atas nikmat syukur saya barusan. Ya. Ucapan syukur yang kedua ini juga berbuah pahala, yang pahala itu nikmat, yang nikmat itu harus disyukuri. Kemudian kita harus bersyukur juga yang ketiga kalinya, dan seterusnya, tidak akan pernah habisnya. Maka sampai mulut kita berbusa-busa mengucapkan syukur kepada Allah, itu tidak akan bisa menyamai dan menandingi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, maka syukurilah nikmat itu sebelum nikmat itu tiada. Jangan kemudian kita merasakan bahwa betapa nikmat itu enak ketika nikmat itu sudah tiada. Maka ada sebuah ungkapan yang menarik, man lam ya'rif qadra ni'amiha biwijdaniha arafa biwujudi fukdaniha. Barang siapa yang tidak bisa merasakan kenikmatan itu ketika dia ada, maka dia akan bisa merasakan kenikmatan itu ketika nikmat itu sudah tiada. Ya, maka jangan sampai kita itu bisa merasakan, bisa menghargai betapa besar nikmat itu nunggu nikmat itu telah tiada. Maka jamaah salat tarawih dirahmati Allah, yang paling penting daripada itu janganlah kita semua kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh kisah yang menimpa kaum-kaum terdahulu akibat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah kaum Saba, kaum yang dahulu menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman datang, mereka semua beriman kepada Allah. 2 abad setelah itu, setelah Ratu Bilqis, kaum Saba kembali menyembah matahari. Kemudian Allah menimpakan azab kepada mereka, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Kemudian mereka berpaling daripada Allah, kemudian diutuslah, dikirimkan kepada mereka sailal arim, banjir bandang yang menyebabkan menenggelamkan seluruh kaum Saba, disebabkan runtuhnya atau hancurnya bendungan Ma'rib Saba yang ada di Yaman, karena mereka mengingkari dan tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu pada bulan Ramadan kali ini, marilah kita senantiasa terus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang senantiasa meluapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.